Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di vlog kali ini saya akan ajak Anda lagi untuk berburu kuliner. Kalau di beberapa video sebelumnya saya ajak Anda berburu kuliner ke Cirebon, sekarang kita lebih jauh lagi ke Semarang. Yes, karena Semarang itu banyak sekali kuliner khasnya yang mengagumkan, serta ada kedekatan emosional dengan saya karena saya pernah 4 tahun tinggal di Semarang. Jadi kita akan langsung berangkat hari ini ke Semarang, dan tentunya karena ini channel otomotif, pastinya kita harus pakai mobil yang istimewa juga. Saya akan bawa Peugeot 5008 Allure Plus yang baru saja launching di 2020. Ini pasti menyenangkan naik mobil ini, dan tidak sabar rasanya sampai ke Semarang serta mencicipi makanan di sana. Let's go! Wah, ini luar biasa hujannya pada saat saya berangkat. Untung kita pakai SUV, jadi lebih confidence rasanya. Oke, kita masuk elevated. Lewati tol elevated yang terkenal bergelombang itu. Ya kalau pakai 5008 ya rasanya nyaman. Itu salah satu alasan kenapa saya pilih mobil ini buat perjalanan jauh ke Semarang. Ya karena Paseo dari dulu itu terkenal dengan kenyamanannya. Untuk di kelasnya dia salah satu yang paling nyaman, dan bukan hanya hening, tapi gelombang-gelombang di jalan itu juga teredam dengan baik. Memang dia bukan yang empuk-empuk sekali mobilnya, tapi mantep, khas suspensi Eropa. Sekarang kalau udah di tol elevated gini, tinggal pakai cruise control di 80 km per jam, nikmati perjalanan sekitar 30 km tanpa macet. Ada beberapa alasan kenapa saya pilih Peugeot 5008 ini untuk menemani perjalanan kuliner saya ke Semarang. Ya pertama dia SUV, jadi di kondisi yang sedang tidak menentu ini, sering hujan, kadang-kadang ada genangan air, dan jalan-jalan tidak rata, itu udah confidence. Lantas ini mobil Eropa. Serta pada saat saya mereview 5008 first drive itu, kok rasanya enak sekali ya naik mobil ini. Saya bilang di reviewnya bukan hanya di 5008 tapi juga di 3008 yang merupakan kembaran mobil ini tapi versi lebih pendek. Mobil ini tuh bukan apa ya, bukan yang menggugah untuk kita nyetir kenceng. Mobil ini tuh nice to drive. Apalagi dengan kokpit seperti ini, itu Anda itu serasa ingin berjalan jauh terus dan tidak serasa mengendarai mobil. Anda seperti mengoperasikan pesawat luar angkasa. Nice to drive mobil ini. Keheningan kabinnya bagus, bantingan suspensinya enak, posisi mengemudinya enak, kemudian suasana kabinnya ini bikin nggak bosen. Dan itu perlu nggak bosennya itu, karena kita ini perjalanan lumayan jauh, walaupun kita lewat tol Trans Jawa nggak terlalu lama seperti dulu, tapi dengan kabin seperti ini nggak pernah ada rasa bosen di kabin. Seneng aja bawaannya, happy naik mobil ini. Apalagi setirnya itu bukan hanya flat bottom tapi flat top juga, jadi instrumennya itu di atas kita, dan kecil. Ini seperti kapal tempur Star Wars. Peugeot 5008 yang saya pakai ini adalah mobil yang salah satu yang paling akhir di launching di Indonesia pada saat saya bikin video. Itu baru beberapa minggu lalu di launching, dan dia sekarang namanya Allure Plus. 5008 Allure Plus, dan harganya dong 100 juta rupiah, kira-kira lebih murah dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu di 820 atau 830 juta rupiah, sekarang hanya 720 juta rupiah. Anda pasti berpikir, wah pasti ini spek down. Oke, karena yang sebelumnya kan GT Line, yang ini Allure Plus. Itu di kastanya Peugeot itu Allure Plus sedikit lebih rendah dibandingkan GT Line, tapi enggak juga. Alasan kenapa dia itu lebih murah jauh, karena sebelumnya itu CBU Prancis, yang sekarang ini CKD di Malaysia. Nah, Malaysia itu kan Asia Tenggara. Jadi dia menikmati keringanan pajak. Jadi Anda membayar pajak ke negara lebih sedikit karena ini rakitan Malaysia. Tapi secara kualitas perakitan ini tidak ada bedanya sama sekali dibandingkan yang dari Prancis, karena memang sesuai standar dari Peugeot. Jadi rasanya nggak ada bedanya. Tapi dia
ada beberapa fitur yang sebelumnya ada sekarang tidak ada, seperti parfum yang integrated sama mobil, dan pemanas kursi itu tadinya ada sekarang tidak ada. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu nggak terlalu berguna. Tapi dia di lain sisi punya beberapa fitur tambahan. Sekarang layar instrumen digitalnya yang keren ini punya 2 mode tambahan lagi, sehingga tampilannya itu lebih banyak lagi pilihan untuk Anda, dan semua tampilan yang dimiliki oleh instrumen ini keren-keren. Serta dia sekarang dilengkapi dengan lane departure warning dengan intervention. Jadi dia bukan hanya memperingatkan kalau kita keluar jalur secara tidak sengaja, tapi dia juga bisa mengintervensi setir, dan itu sangat cocok untuk perjalanan jauh seperti ini, di mana kita berjalan konstan di jalan tol. Kalau kita nggak sadar keluar jalur, dia akan mengintervensi. Serta joknya, kalau sebelumnya itu semi kulit, jadi ada kulit ada fabrik, sekarang malah kulit semua. Jadi bisa dibilang nggak terjadi pengurangan fitur yang signifikan, tapi terjadi pengurangan harga yang signifikan. Dan Peugeot itu di 2020 ini sedang naik daun. Jadi ada satu acara pameran, itu saya dapat datanya, dalam satu weekend di pameran itu mereka bisa menjual 40 mobil 3008 dan 5008. 40 mobil itu jumlah yang fantastis untuk merek premium seperti Peugeot ini. Oke, sekarang istirahat dulu di rest area kilometer 207 apa 208 setelah Cirebon. Sebenarnya sih belum kerasa capek, cuman buang air kecil dulu. Lihat ini, kotornya luar biasa karena tadi di perjalanan tuh hujan lebat dan banyak lumpur itu dicipratin dari truk sama bis di depan. Tapi nggak apa-apa, jadi kelihatannya kan maco. Ini kan SUV. Sebenarnya saya tuh agak mubazir bawa 5008 ini, karena ini mobil tuh sebenarnya 7-seater, tuh di belakang masih ada row ketiga yang bisa dibuka kursinya untuk menambah 2 orang penumpang lagi. Kalau misalnya buat Anda yang nggak pengen mobil gede-gede, tuh ada versi lebih pendeknya dari 5008 yang pure 5-seater, itu namanya Peugeot 3008. Kayak gimana rasanya? Daripada penasaran, mendingan kita lanjutkan perjalanan ke Semarang naik yang 3008. Hahaha, kita sekarang bawa 3008, dan sama seperti 5008 di 2020 ini, 3008 juga punya versi Allure Plus yang harganya lebih reasonable lagi. Jadi kalau sebelum Allure Plus yang GT Line itu harganya di 700 jutaan, sekarang di 600 jutaan, 640-an juta rupiah, yang membuat dia harganya sangat kompetitif jika dibandingkan rivalnya dari Jerman seperti BMW X1, Mercy GLA Class, atau Audi Q3. Dan rasa bawanya itu saya bisa bilang hampir sama persis dengan 5008. Ya, karena dia basisnya sama, ini dashboardnya sama-sama indah, instrumennya juga sama-sama cantik, fiturnya sama-sama lengkap, setirnya sama, posisi berkendaranya sama, kualitas materialnya juga sama. Baru kalau misalnya Anda lihat ke spion, oh iya, ternyata belakangnya nggak terlalu panjang, karena ini memang pure 5-seater, hanya untuk 5 orang. Nah, karena mobil ini juga suspensinya sama, tapi dengan bobot yang lebih ringan, makanya suspensinya terasa lebih sporty. Tapi itu juga terbayar oleh handling yang, nah, dia sedikit lebih tajam dari 5008. Memang ini mobil untuk yang tidak membutuhkan 7-seater, karena dia tetap memberikan kenyamanan berkendara, rasa berkendara yang sama dengan 5008, tapi tidak perlu membawa beban ekstra di belakang untuk 2 orang penumpang lagi. Ini untuk yang keluarga kecil, yang suka menyetir sendiri, tidak sama orang sekampung. Nice. Saat matahari tenggelam, saya pun sampai di kota Semarang.
Alhamdulillah sampai Semarang walaupun udah gelap. Baru masuk maghrib. Sampai Semarang, kita ke hotel dulu, refreshing. Terus habis itu baru kita cari makan malam langsung. Hari pertama kita langsung cari kuliner Semarang. Udah sampai. Kita istirahat dulu, habis itu baru cari makan. Saatnya cari makan malam. Jadi pada saat berangkat itu saya posting di Instagram, saya mau ke Semarang, mau cari kuliner Semarang, dan ada ide banyak banget dari teman-teman di Instagram, dan banyak yang mengusulkan nasi goreng babat. Bukan hanya teman-teman dari Instagram, beberapa teman-teman saya juga merekomendasikan nasi goreng babat itu. Nah, sekarang kita mau ke nasi goreng babat di Jalan Pemuda, nasi goreng babat Pak Karmin. Saya belum pernah coba. Kita lihat rasanya gimana. Nasi goreng babat. Tempatnya ini di dekat kota tuanya Semarang nih. Dekat stasiun Tawang, di dekat Pasar Johar. Nah, ini udah datang nasi gorengnya, tapi emang nunggunya lama banget, sekitar 25 menit dari kita pesen sampai datang. Wah, ini cuman rapi, dikasih telur dadar di atasnya. Kita coba. Jadi ini nasi goreng Jawa ya. Dia rasanya manis. Manis tapi gurih. Dan dia berminyaknya medium lah. Tapi enak. Dan babatnya itu dipotong kecil-kecil. Jadi nggak sampai susah gitu makannya. Nah, ini enak banget. Kita bisa minta pedas, nggak pedas atau sedang. Ini yang pedas. Yang pedas aja tuh nggak terlalu pedas-pedas banget. Jadi masih kerasa rasa nasi gorengnya. Ini enak sih. Cuman nasi goreng manis ya. Buat teman-teman yang berharap ini nasi goreng asin, nggak. Ini lebih ke arah manis. Tapi recommended. Saya suka. Pantas banyak yang nge-recommend. Emang enak. Dan ini bawang merahnya itu nggak sampai dialusin banget. Jadi bawang merahnya masih kasar. Buat teman-teman yang suka bawang merah, masih kerasa, bisa kres-kres bawang merahnya tuh. Cuman ya itu, nunggunya lama sampai minumannya udah habis dulu sebelum udah hampir habis nih. Sebelum makanannya datang tadi. Makan malam yang menyenangkan. Harganya berapa ya? Nanti saya tanya harganya. Ngabisinnya lebih cepat daripada nunggunya. Ini satu porsinya itu banyaknya tuh pas. Jadi nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Sebenarnya kalau buat saya, karena saya lapar banget, nambah sedikit lagi mungkin enak. Tapi udahlah pas. Jadi bikin penasaran, pengen kesini lagi, pengen kesini lagi. Nasi gorengnya juga pas, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Ya, hari pertama yang menyenangkan di Semarang. Harganya dong yang mengagumkan. Ini satu porsi nasi goreng babat lengkap sama telurnya, Rp20.000. Es jeruknya Rp10.000. Jadi Rp30.000 kita udah dapet nasi goreng yang mengenyangkan, yang rasanya lezat, plus minum Rp10.000, jadi total Rp30.000. Good, very good value. Sekarang kita jalan. Perut nyaman, kenyang, makanannya enak. Sekarang kita ke hotel dulu. Nanti malam tuh kita mau cari kuliner tengah malam di Semarang. Tapi sekarang kita istirahat dulu di hotel. Hei, Bung Fitra, ini apa-apaan ini? ngapain kesini? Loh, saya emang ke Semarang. Om Bobi ngapain? Katanya ke Solo. Ke Solo, terus main pulang ke Jakarta, mampir dulu Semarang, istirahat dulu. Dia nyamperin Lagi tes ke mobil. tempat saya makan nasi goreng babat. Ini apa maksudnya? Loh, kami ini nggak nyamperin, memang ini kan terkenal, enak. Ya terus?
Ya makan dulu di sini. Astaga, Nginep dulu di kemana Semarang. aja saya pergi. Nginepnya udah yuk, balik ke hotel masing-masing aja. Heran, orang ikut kemana-mana diikutin. Jerman diikutin. Sebentar. Bung Fitra, sini. Apalagi? Kami itu malam ini ada meet and greet di Hotel Pandanaran. Oh ya, Simpang bagus. 5. Ya silakan meet and greet. Ikut aja sekalian. Nah, yang meet and greet otomobil kan. Subscriber pasti Saya senang ada juga acara. ketemu Bung Fitra. Ada acara Acara apa sih? istirahat di hotel. Oh enggak. Ikut dulu. Mau kunci mobil mana? Ikut dulu. Ini kebetulan sekali kan. Terus? Lah. Terpaksa meet and greet dadakan. Oke, udah selesai meet and greet-nya. Sekarang jam 10.15. Antara kita balik ke hotel dulu baru makan, atau kita balik ke hotel terus langsung istirahat. Nasi ayam Bu Widodo. Jadi resehan gitu nih, tempatnya di Simpang 5. Banyak yang rekomendasiin ini juga, kita coba. Nasi ayam, dia ada ayamnya, ada telur, krecek, sayur labu. Kita coba. Ya ini kayak nasi liwet Solo, mirip. Gurih. Tambahan apa, Mas? Rasanya gurih, ada santannya agak manis, tapi nggak manis-manis banget. Enak buat makanan tengah malam karena porsinya juga nggak begitu banyak. Duduknya mana? Bukanya dong dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Makanan tengah malam. Terus kalau kita kurang juga banyak add-onnya, ada usus, ada telur. Sambelnya nih enak, sambelnya nggak terlalu pedas. Masih nambah kok. Udah kelar makan, pas porsinya nggak terlalu banyak. Itu harganya pakai ayam, satu potong ayam itu 25.000 satu porsi. Jadi sama minum nggak nyampe 40.000 rupiah. Enak, gurih, dan dia tuh berkuah, jadi nggak seret. Enak aja masuk semuanya tuh. Ada tahunya, ada sayur labunya, dan ini makin tengah malam makin rame banget. Dan ini, oh ya, ini baru buka, baru jam 11, baru 5 menit buka. Oke, sekarang kita istirahat, balik ke hotel. Besok kita sarapan, berburu lagi. Hari kedua di Semarang, sekarang kita langsung jalan lagi. Let's go. Ini sekarang saya pakai yang 5.008 lagi. Enak ya, ganti-ganti 3.008, 5.008. Tapi dua-duanya mirip sih rasanya. Cuma 5.008 ini emang lebih nyaman sedikit dibandingkan 3.008. Nah, kita udah sampai di Soto Pak Man. Ini tadi spanduknya kelipet, bukan ke Yamin tapi ke Soto Pak Man. Ya. Nah, ini sotonya, dia bening ya. Sebenarnya soto tuh salah satu yang terkenal di Semarang tuh soto Bangkong. Cuman mungkin udah terlalu mainstream ya, karena di Jakarta juga udah ada. Nah, ini kemarin banyak yang usul ke Soto Pak Man. Ini belum dikasih bumbu apa-apa,
dia udah agak asin. Jadi dia bukan tipe yang manis nih sotonya. Gurih. Kayaknya nggak perlu ditambah jeruk banyak-banyak, mungkin jeruknya dikit aja. Oke. Terus kecap harus dikasih kecap. Nah, masalah kecap, kadang-kadang kita bisa kasih kecap atau kita kasih bumbu ini. Jadi ini condimentsnya. Ini bukan kondimen sih, ini kayak side menunya. Nah, ini bisa dicampurin seperti ini buat nambah rasa manis. Jadi rasa manisnya tuh bukan dari kecap, tapi dari semur ini. Semur macam-macam, ada telur puyuh, ada daging ayam. Kalau sambelnya dia model yang sambal rawit orange. Nggak tahu rawit apa namanya. Ini seger, jadi dia nggak terlalu banyak juga porsinya. Tampilannya tuh mirip-mirip soto Kudus Blok M kalau di Jakarta. Kalau kurang daging ayamnya kita bisa tambahin. Nah, ditambah manis dari sini tuh jadi balance rasanya. Terus dia ada goreng-gorengan juga nih. Ada tahu, ada risol, ada martabak. Pakai yang mana enaknya ya? Pakai risol deh. Bukan risol, lumpia kecil. Sebenarnya saya suka kalau di soto kayak gini tuh kalau ada sate kerang. Cuman di sini ada nggak ya? Ada sate kerangnya nggak, Mas? Ada. Nah, ini dia. Sate kerangnya. Saya enak nih tambahin. Wah, kerangnya nih. Nggak ada amis-amisnya. Terus ini pas banget kalau pakai sate kerang. Jadi rekomendasi saya soto ini, kasih bumbu ini sedikit. Kalau kurang daging tinggal tambah yang daging seperti ini. Tapi saya rekomend kerangnya nih. Ini enak kerangnya. Nggak pakai lama, udah langsung habis. Dan ini harganya luar biasa. Satu porsi soto itu cuma Rp15.000. Satu sate, mau sate yang mana aja, itu 7.000. Dan es jeruk nih cuma 5.000. Jadi 15 tambah 5 tambah 7 cuma Rp27.000. Dan hati senang. Ya sebenarnya saya nggak makan satu sate, saya makan 2 sate sama 1 lumpia. Tapi kan itu cuma buat nyobain. Kalau normalnya sih makan satu soto sama 1 sate aja itu udah cukup. Ya itu 27.000. Next stop kita coba satu makanan Semarang juga yang namanya tahu gimbal. Parkirnya emang agak susah, tapi kita belum ke tahu gimbal, kita mau nyoba kue leker dulu. Oke, ini kita di kue leker Paimos leker. Kue leker tuh kan biasanya manis, tahu saya. Cuman di sini katanya yang lagi ngehits itu yang telur sosis mozzarella. Artinya telur sosis pakai keju mozzarella. Nih tuh kejunya masih melted gini. Kejunya oke. Ini kayak keju yang dipakai di pizza. Terjadi pertempuran rasa di sini. Jadi antara telur sosis sama mozzarella-nya tuh nyampurnya, blend in-nya tuh bagus. Tapi somehow lekernya jadi kayak pelengkap penderita yang agak ganggu gitu. Kalau saya lebih prefer tetap yang manis. Kalau misalnya ini dalamnya enak banget ya. Saya nggak bilang ini nggak enak. Ini enak banget. Cuman lebih cocok kalau misalnya kulit luarnya tuh martabak gitu ya. Tapi ini enak. Nah, sekarang kita coba leker yang manisnya. Yang ini Ovomaltine.
Ini baru pas. Kulit luarnya lekernya sama Ovomaltine-nya tuh blendingnya tuh pas banget. Mungkin saya belum terbiasa aja leker yang asin. Isinya saya lebih suka ini, tapi secara keseluruhan ini lebih pas rasanya keseluruhan. Lekernya itu adonan tepungnya itu dia crunchy, tapi nggak sampai keras banget, masih ada empuknya juga, pas ininya, ketebalannya kalau kata yang suka masak. Cuman leker Paimo ini dia tempatnya kecil banget. Saya lupa jalannya, ini jalan ini nih. Dan parkirnya juga susah. Jadi kalau teman-teman mau menikmati ini, apalagi kalau misalnya bawa lebih dari 4 orang, 5 orang, mendingan pesen lewat layanan delivery online aja. Atau kalau sendiri ya naik motor mungkin ke sini lebih enak. Karena tempatnya tidak menyenangkan untuk hangout. Makanannya oke, yang manisnya terutama. Kalau yang asinnya dalamnya enak, cuman kalau buat saya nggak bisa blend in sama lekernya itu. Karena memakai sebuah SUV sambil menurunkan makanan di perut, saya arahkan Peugeot ini ke kawasan wisata alam Penggaron di daerah Ungaran. Di sana, torsi mesin diuji melewati tanjakan terjal dan fitur hill descent control dipakai untuk turunan curam. Ini kita di Wana Wisata Penggaron di daerah Ungaran. Ini hutan-hutan alami, ini punyanya Perhutani. Sayangnya hujan ya, jadi tadinya kita mau santai-santai di luar nggak bisa, tapi tadi tanjakannya terjal, turunannya curam. Untung ini mobil ada hill descent controlnya. Seneng ngelihat yang alami-alami seperti ini. Tapi ya karena hujan, sekarang kita balik ke Semarang lagi. Ada dari tadi yang belum kesampaian, tahu gimbal. Tahu gimbal. Jadi sebenarnya tahu gimbal itu banyak yang enak di Semarang ya, nggak cuma satu tempat aja. Tapi kita sekarang ke tahu gimbal Pak Edi. Minimal saya bisa menceritakan ke Anda tahu gimbal itu seperti apa. Saya lama di Semarang, tapi jujur aja saya nggak pernah makan tahu gimbal. Jadi ini pertama kalinya juga saya makan tahu gimbal. Satu mas, tahu gimbal. Nah ini yang namanya tahu gimbal, ya dia ada tahunya, ada lontong, kol, sayur, telur, sama dia itu khasnya adalah dia pakai rempeyek udang yang dipotong-potong, jadi di sini tuh rempeyeknya. Bukan rempeyek ya, mungkin seperti bakwan udang lah. Ini tapi itu khasnya tahu gimbal itu. Nah ini yang bikin rasa gurihnya. Bumbunya bumbu kacang pakai kecap, jadi rasa bumbunya tuh nggak jauh-jauh sama gado-gado atau ketoprak ya. Tapi dengan adanya si rempeyek atau bakwan udang ini nih jadi lebih gurih, apalagi kalau ditambah sambal. Enak kok buat makanan ringan sore-sore gitu ya, bukan makanan utama sih. Buat makanan ringan sore-sore ini enak banget. Saya lebih suka ini. Setelah nyoba dibandingin ketoprak atau gado-gado, saya lebih suka ini. Selamat makan. Wow, ini saya suka banget. Definitely kalau saya ke Semarang lagi, saya pasti ke tahu gimbal lagi. Dan ini harganya Rp17.000 untuk satu porsi. Dan ini kalau menurut saya juga bisa sebenarnya buat makanan utama karena dia karbohidratnya ada di lontong. Kemudian ada protein nabatinya, ada kacang, ada kol,
Ada protein hewaninya, ada telur, ada udang. Ih, enak ini tahu gimbal. Pasti saya akan makan ini lagi nanti. Sekarang kita balik ke hotel buat refreshing, bentar lagi juga maghrib. Terus makan malam, kita berburu lagi. Wah, hujan terus ya Semarang. Dari tadi sore hujan terus. Tapi nggak apa-apa, tidak menghalangi niat saya berburu kuliner. Sekarang kita mau makan salah satu yang banyak juga teman-teman usulkan pada saat saya nanya di Instagram, yaitu ayam goreng Pak Supar. Kita lihat ayam goreng Pak Supar seperti apa. Wah, di depan kita ada 5008 juga. Tapi ini yang GT Line. Tahun 2020. Wih, baru Januari belinya. Wah, ini dia ayamnya. Ayamnya tuh oily gitu, berminyak gitu. Dia nggak terlalu garing-garing banget, jadi dia masih ada empuknya dan rasanya tuh gurih. Apalagi ini sambelnya, kita harus pakai tangan. Makanya tadi udah cuci tangan dulu. Sambelnya tuh seperti sambal ayam kalasan, jadi dia sedikit manis, nggak terlalu pedas, tapi bikin kita jadi pengen ngambil ayamnya lagi. Sama satu ini yang enak itu juga sop buntutnya. Sop buntutnya ini tipe yang cair dan rasanya tuh ada ketomat-tomatan di sini. Beda, tapi ini sop buntutnya jenis yang seger lah, nggak terlalu berat. Dan buat teman-teman kalau suka pete, ayam ini sama pete sama sambal ini. Buat yang suka lebih pedas lagi, ada sambal mentah juga di sini, ada sambal terasi, ada sambal mentah. Tapi kalau buat saya agak kepedesan, jadi saya lebih pengen menikmati ayamnya sama sambalnya ini yang khas. Ini saya suka pete, walaupun nggak banyak-banyak ya, cuman sedikit aja, setengah dibagi dua lagi, jadi 1/4 pete. Ini mah ada harum-harumnya sedikit ya. Wow. Entah gimana ayam goreng sama sop buntutnya ini berpadunya tuh serasi. Oh, tambah ada ampla. Waduh, ini amplanya enak juga ini. Bener-bener rasa ayam goreng tradisional yang bikin kayaknya nggak pernah cukup, kita mau makan berapa aja tuh. Oke, udah selesai makannya. Ini luar biasa, enak banget, perut kenyang dan rasanya nggak ada cukupnya. Ini satu ayam, harganya satu potong tuh Rp21.000 dan nggak mungkin makan satu potong. Minimal tuh 2 potong, 3 potong. Ini tidak mengecewakan sama sekali. Ini salah satu ayam goreng terlezat yang pernah saya coba. Dan akhirnya misterinya terkuak. Karena saya tadi tanya ke pelayannya, Pak Supar tuh siapa? Pak Supar tuh ternyata pendiri dari ayam goreng Pak Supar. Ya iyalah, makanya namanya dia dipakai. Tapi nama lengkapnya itu Suparwoto. Nah, sayangnya beliau itu tanggal 20 Januari 2020 itu meninggal. Dan besok ini mereka tutup karena mereka mau ngadain 40 harian dari Pak Supar. Pak Supar tuh bisa lihat di lukisannya itu dulu tuh cuman pedagang gerobak tahun 74 sampai akhirnya bisa bikin restoran yang nggak gede sih, tapi dikenal sampai ke luar Semarang. Recommended. Makasih. Sama-sama. Nah, sekarang kita udah jam 9:10. Kita mau cari makanan penutup dan tadi tanya-tanya disarankan, direkomendasikan, teman-teman juga banyak yang merekomendasikan ini, es puter conglik di dekat Simpang 5, di dekat Rumah Sakit Logorejo. Kita ke sana.
Satu mas. Oh ada rasa macam-macam. Saya ngerasa durian. Sebenarnya saya nggak terlalu doyan es puter ya, maksudnya bukan penggemar es puter. Cuman ya karena banyak direkomendasiin kita coba aja. Ada rasa durian, kelapa muda, coklat, alpukat, bisa dicampur dua rasa. Nggak apa-apa deh. Kita durian aja. Nah ini dia. Ini bukan es puter rasa durian. Ini es puter dengan durian. Ini ada 2 bongkah durian di atasnya. Kita coba es puternya. Sebenarnya tanpa durian pun ini udah rasanya cukup durian ya. Enak, seger. Yang di sebelah saya ini rasa kelapa muda. Kita coba rasanya. Ini kayak sirup campolai. Ya mirip-mirip seperti itu. Saya lebih suka yang durian. Ini yang alpukat. Yang alpukatnya bener-bener pure kayak alpukat rasanya. Ini bukan pakai perasa nih, ini bener-bener asli. Mungkin itu kenapa banyak yang doyan es puter ini, karena ini bukan perasa, ini bener-bener asli. Nice. Ini makanan penutup yang pas banget sebelum istirahat malam. Ini es puternya tuh ya tadi kuncinya karena ini bener-bener dari bahan-bahan yang alami, jadi nggak kerasa. Aftertaste-nya tuh enak. Kan biasanya es puter tuh ada aftertaste-nya yang kita nggak enak karena ada bahan perasanya kan. Nah ini rasanya asli. Yang paling enak tuh durennya. Habis itu alpukatnya juga enak. Kalau yang kelapa mudanya buat saya biasa-biasa aja. Harganya itu satu porsi Rp20.000. Kecuali yang duren. Yang duren tuh Rp23.000. Tapi itu tanpa 2 bongkah duren gini. Kalau misalnya ada 2 duren seperti ini jadi Rp30.000. Tapi oke, itu masih reasonable mengingat rasanya emang ya ini es puter paling enak yang pernah saya coba. Nah sekarang saya balik ke hotel. Besok sebelum ke Jakarta kita akan bungkus beberapa makanan khas Semarang buat dibawa pulang. Pagi hari sebelum memulai aktivitas di hari terakhir, saya penasaran dan pergi ke daerah yang disebut Brown Canyon. Walaupun sangat berlumpur saat menuju ke sana, namun pemandangan yang didapat sungguh luar biasa. Oke, nggak kerasa udah hari ketiga di Semarang. Sekarang kita jalan balik ke Jakarta, tapi sebelum kita jalan ke Jakarta, kita harus bungkus oleh-oleh khas Semarang. Lumpia Gang Lombok ini yang salah satu yang paling legendaris di Semarang. Dia letaknya di sebelahnya kelenteng. Jalanannya sempit, tapi nggak perlu takut nggak dapat parkir karena di kelenteng ini parkirannya luas sekali. Saya nggak lama di sini, cuman ngebungkus aja karena keluarga di Jakarta suka sama lumpia ini. Dibungkus 20 basah. Kalau bawa ke Jakarta akan basah ya, goreng sendiri gitu. Apa? Besok malam, Bang. Oh, lebih tahan lama ya? Ya udah yang goreng. Yang goreng Nanti kalau kepengen makan panas, di teflon aja, jangan digoreng lagi. Di apa? Minyak di teflon. Oh, teflon apa atau ini atau microwave? Ya. Microwave nggak apa-apa. Ya. Saya bungkusin 30 buat di Jakarta. Itu 510.000. Emang satunya tuh 17.000 satu lumpia. Ada beberapa tempat di Jakarta itu jual lumpia ya, tapi nggak ada yang seenak di Semarang sih kalau menurut saya.
Ini lokasinya dekat Pasar Johar, dekat Kelenteng. Sekarang tinggal bandeng presto. Dan saya buat pulang, saya tukar lagi ke 3008. Ini enak nih buat meliuk-liuk di perkotaan nih 3008 nih. Compact. Bandeng presto. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Wah. Tahu bakso. Terima kasih. Tahu ada baksonya. Sebenarnya kuliner Semarang tuh jauh lebih banyak daripada yang kami coba sekarang. Tapi ya waktu kami terbatas dan mungkin next time kita bisa cari kuliner Semarang yang lainnya lagi. Tapi ini perut penuh, happy karena makanannya lezat-lezat, serta ini mobilnya juga mengagumkan. Apalagi buat di dalam kota ini 3008 tuh enak banget karena dia ukurannya kan kompak. Tapi kalau misalnya buat di jalan tol keluar kota, saya lebih prefer 5008 karena bantingan suspensinya lebih enak, kemudian bagasinya lebih lega, bisa 7 penumpang. Oke, bagaimanapun ini juga adalah channel otomotif, makanya kita berburu kuliner juga pakai mobil yang spesial. Dan kebetulan memang yang sekarang ini enak sekali, Peugeot terbaru 5008 dan 3008 Allure Plus. Nah, bagaimana mobil ini kalau misalnya dijalankan ke luar kota? Ini ketika mobil ini dijalankan ke luar kota itu bagaikan mobil ini tuh menemukan habitatnya. Memang mobil ini tuh seperti diciptakan untuk melahap kilometer demi kilometer gitu, bukan hanya untuk perjalanan jarak dekat, karena memang mobil Eropa nature-nya di sana adalah jalanan highway yang panjang, yang jauh, sehingga perjalanan panjang menggunakan Peugeot ini tuh menyenangkan. Bantingan suspensinya bisa meredam benturan dengan baik di segala macam permukaan jalan, kemudian kenyamanannya, keheningannya, posisi berkendaranya, aura kabinnya, fiturnya. Seperti Anda bisa lihat di footage panningnya, ini kotor karena tadi pagi berjalan ke Brown Canyon yang banyak lumpurnya. Tapi ya si cantik dari Perancis ini dikotor-kotorin juga nggak apa-apa karena dia jenisnya SUV. Ya memang itulah risiko dari si cantik dari Perancis ini kalau misalnya membelah alam Indonesia. Ya memang ini dibuat mobilnya. Nah ini yang 5008, kru kamera kami naik 5008, itu juga kotor. Wah, jembatan. Ini bagus banget ya jembatannya, kecil tapi ikonik. Wah, akhirnya perjalanan yang menyenangkan ini berakhir. Sekarang kami menuju ke Jakarta. Luar biasa rasanya memakai dua mobil yang istimewa untuk berburu kuliner di tempat yang istimewa juga di Semarang, yang kulinernya itu sangat lezat di mulut, nyaman di perut. Kemudian mobil-mobil ini juga sangat nyaman untuk digunakan, menyenangkan untuk dikemudikan, dan konsumsi bahan bakarnya juga masih sangat reasonable, antara 12 hingga 13 km per liter. Jakarta, Semarang, Jakarta, kami di kedua mobil ini. Dan teman-teman, jangan ragu untuk pergi jauh menjelajah Nusantara. Gunakan mobil Anda, nikmati aktivitas berkendara sambil menikmati pemandangan dan menikmati kuliner Indonesia yang luar biasa. Oke. Di video kali ini Semarang. Video berikutnya, kalau misalnya kami harus berburu kuliner ke daerah mana lagi dan menggunakan mobil apa lagi, silakan komentar di bawah.
Dan jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini. Subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Dan untuk review kedua mobil ini Anda juga bisa cek di channel Auto Driver. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.